Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya baik, perkenalkan, nama saya Irfan Jainal Abidin. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya, di sini saya ingin mengumpulkan atau mengerjakan tugas akhir semester yang dimana dari mata kuliah studi naskah. Ya baik, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thaminu atau bab ke-8. Fil adabi ma'al kutubil lati hiya alatuhul ilmi. Yang dimana bab 8 ini membahas tentang adab atau etika dengan kitab-kitab yang dimana ia adalah alat ilmu. Wa ma yata'allaku bitahsiliha wa wad'iha wa kitabatiha, dan apa yang berhubungan atau berkaitan dengan mendapatkannya atau menyimpannya dan menulisnya. Wa fihi khamsatu anwa'in minal adab, yang dimana di dalamnya ini ada 5 jenis daripada adab-adab atau etika, dan kita di sini akan membahas beberapa saja. Ya, al-awwal atau yang pertama, yanbaghi li talabil ilmi, sepatutnya bagi penuntut ilmu, an ya'tani bi tahsilil qutubi, bahwa ia memperhatikan atau mencurahkan perhatiannya dalam mendapatkan kitab-kitab al-muhtaji ilaiha, yang dibutuhkan kepadanya atau kepada kitab-kitab itu, bima amkanahu, dengan apa yang ia mampu, bisyura'in wa illa fabijaratin, dengan membeli, dan jika tidak maka dengan menyewanya, aw ariyatin atau meminjam, li'annaha alatun, karena sesungguhnya ia atau kitab-kitab itu adalah alat, fi tahsilil ilmi, dalam mendapatkan ilmu, wala taj'alu, dan jangan ia menjadikan tahsiliha, dalam mendapatkan kitab-kitab itu, wa kathrataha hadzahu, menjadikan kitab-kitab dan memperbanyak baginya minal ilmi, daripada ilmu, wa jam'iha, dan mengumpulkannya, nasibahu, baginya, minal fahmi, dari pemahaman, kama yaf'aluhu, sebagaimana ia atau orang banyak melakukannya, kathiran, min talabati hadzal zamani, banyak dari penuntut ilmu ini zaman atau waktu. Wa ma ahsanu qawla ba'dihim al-mutaqarrib, dan alangkah bagusnya ucapan sebagaimana mereka atau mutaqarrib, idza lam takun hafidhan wa iyya faman'uka lil qutubi la yanfa'u. Idza lam takun, apabila tidak atau engkau adalah hafidhun, penghafal atau yang menjaga, wa'iyya fajam'uka, dan memahami atau menyadari, maka pengumpulanmu, fajam'uka lil qutubi la yanfa'u, maka pengumpulanmu terhadap kitab-kitab tidak bermanfaat. Atantadhiru bil jahli fi majlisi wa ilmuka fil baiti mastawda'u. Atantadhiru bil jahli, apakah engkau menunggu dengan kebodohan, fi majlisi, di suatu majlis atau pertemuan, wa ilmuka fil baiti mastawda'u, padahal ilmumu di rumah tersimpan dengan baik. Wa idza amkana tahsiluha bisira'in lam yastaghil binaskhiha wala yanbaghi. Wa idza amkana, dan apabila memungkinkan, tahsiluha, mendapatkan
mendapatkannya kitab-kitab itu bisra'in, dengan membeli, lam yastaghil, dan tidak ia menyibukkan diri, binaskhiha, dengan menyalinnya, wala yanbaghi, dan tidak sepatutnya, an yastaghil bidawami, bahwa ia menyibukkan diri dengan terus-menerus, an-naskhi, menyalin, illa fima, kecuali pada apa yang bita'azzaru, yang sulit atau yang mustahil, tahsiluhu li'adami thamanihi, yang sulit mendapatkannya karena tidak adanya thamanihi, harganya, au ajrati, atau upah, istinsakhi, wala yahtammu, menyalinnya, dan tidak yahtammu, ia memperhatikan atau mencurahkan perhatiannya, bil mubalaghati, dengan berlebihan, fi tahsini, dalam memperbagus, al khatti, wa innama yahtammu, memperbagus kaligrafi atau tulisan, wa innama, dan sungguhnya ia, yahtammu, ia memperhatikan atau mencurahkan perhatiannya, bitashihihi, dengan memperbaikinya, wala yasta'iru, dan tidak ia meminjam, kitab, ma imkani syira'ihi, kitab dengan kemungkinan syira'ihi, membelinya, au ijaratihi, atau menyewanya. Ya, jadi kesimpulan dari poin pertama bab 8 ini adalah mengenai adab terhadap kitab. Nah, ini menekankan bahwa seorang penuntut ilmu harus memiliki etika yang baik dalam memperoleh dan memperlakukan kitab atau alat ilmu itu tersendiri. Nah, prioritas utamanya adalah membeli kitab jika mampu, sebagai bentuk kepemilikan penuh dan penghargaan. Dan jika tidak memungkinkan, itu kita bisa menyewanya atau meminjam. Ini sebagai alternatif yang dibolehkan. Nah, ini menunjukkan pentingnya akses terhadap ilmu. Nah, namun yang terpenting adalah pemahaman dan penguasaan isi kitab, bukan sekedar mengumpulkan atau memperbanyak koleksi kitab saja. Nah, kitab ini hanyalah alat untuk kita belajar atau untuk kita mencapai ilmu. Nah, di sini juga diberi peringatan tegas agar tidak seperti sebagian penuntut ilmu di masa lampau dan sekarang yang hanya berbangga dengan banyaknya kitab tanpa menguasai esensinya. Nah, seorang penuntut ilmu sejati itu harus memastikan bahwa ilmu yang ada di kitab-kitabnya telah berpindah ke dalam benaknya atau ke dalam dirinya, ke dalam otaknya dan pemahamannya, agar ia tidak menjadi orang bodoh di dalam majelis ilmu, sementara pengetahuannya terkunci di rumah. Selanjutnya juga ditekankan bahwa jika kitab bisa dibeli, maka tidak perlu menyibukkan diri dengan menyalinnya. Nah, kegiatan menyalin ini hanya dianjurkan jika kitab tersebut itu sulit didapatkan karena tidak ada harga jualnya atau biaya cetaknya sangat mahal atau sangat tinggi. Nah, terakhir, adab ini juga meningkatkan agar tidak terlalu berlebihan dalam memperindah tulisan saat menyalin, melainkan fokus pada substansi dan kejelasan, seperti itu. Nah, dengan demikian, adab pertama ini mengajarkan prinsip fundamental bahwa memiliki akses terhadap kitab adalah penting, tetapi menguasai dan memahami isinya jauh lebih utama. Kitab adalah jembatan menuju ilmu, bukan tujuan akhirnya. Kehati-hatian dalam mendapatkan dan memperlakukan kitab serta prioritas pada pemahaman adalah kunci keberkahan dan keberhasilan dalam menuntut ilmu.
Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata, itu datangnya dari saya. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.